Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian tasawuf kita yang temanya memandang manusia dengan pandangan kaya, tidak membutuhkan mereka. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Wahai gulam, janganlah kamu memandang makhluk dengan pandangan bakok, tetapi pandanglah mereka dengan pandangan panah. Janganlah kamu menganggap mereka itu bisa memberi manfaat, tetapi anggaplah mereka itu lemah dan hina." Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan kita agar kita tidak melihat makhluk itu dengan pandangan bako atau kekal, yang dimana ketika kita memandang makhluk itu kekal, maka seakan-akan makhluk ini mampu memberikan manfaat kepada diri kita. Tetapi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, kita harus memandang makhluk itu dengan panah, karena pada hakikatnya makhluk itu tidak ada. Sekalipun kita melihat itu ada, keberadaannya itu tidak akan kekal. Artinya bahwa makhluk itu tidak memiliki kemampuan atau tidak mampu memberikan kemanfaatan kepada diri kita. Sekalipun pada kenyataannya manusia bisa memberikan sesuatu yang menurut diri kita dia mampu memberikan sesuatu itu, pada hakikatnya makhluk itu tidak mampu memberikan apa-apa. Seandainya misalnya kita meminta bantuan kepada manusia, lalu manusia itu mau memberikannya, itu semua karena diperintahkan oleh Allah atau digerakkan hatinya untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh kita. Dan si orang itu diberikan kemampuan-kemampuan itu oleh Allah. Seandainya orang itu atau makhluk itu tidak diberikan kemampuan dan daya upaya, apalah arti dari semua itu? Dan itu semuanya karena Allah Ta'ala, dan kita harus memahami hal itu. Dan katanya, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tawakallah kepadanya. Jadi maksud dalam kalimat ini, kita ini harus benar-benar menauhidkan Allah, bahwa Allah itu ada di mana-mana dan meliputi segala-galanya. Kalau kita membatasi Allah dengan keberadaan makhluk, maka secara otomatis kita sudah membatasi keberadaan Allah yang maha meliputi segala-galanya. Dan itulah permasalahan kita ketika kita mentauhidkan Allah, yang dimana kita selalu membatasi Allah, keberadaan Allah. Ketika kita memandang makhluk itu ada, maka di sini Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan agar kita ini harus meleburkan makhluk, karena dengan keberadaan makhluk, dengan membakokkan makhluk itu, ini akan membatasi keberadaan Allah, yang dimana Allah itu ada di mana-mana dan meliputi segala-galanya. Sehingga ketika manusia atau makhluk memberikan manfaat kepada diri kita, seakan-akan Allah tidak memberikan sesuatu itu kecuali makhluklah yang memberikan. Padahal hakikatnya itu tidak demikian. Barang siapa yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan setuju kepadanya dalam semua keadaannya. Bahkan ia mencintai, mengenal, dan menemaninya dalam sisa hidupnya, untuk selalu mengikuti kehendaknya dan mendekat kepadanya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita memang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita ini harus ridho dengan keadaan apapun yang diberikan oleh Allah, baik atau buruk, maka kita harus bersyukur, harus ridho, jangan mengeluh, jangan mempertanyakan. Itulah tanda kalau diri kita ridho kepada Allah. Maka jika kita ridho kepada Allah, maka Allah pun akan ridho kepada diri kita. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu membaca Al-Quran tetapi kamu tidak tahu apa yang kamu baca itu. Kamu beramal tetapi tidak mengetahui untuk apa kamu beramal. Kamu melakukan hal itu untuk dunia, bukan untuk akhirat. Kemudian setelah itu kamu menentang mereka, para wali. Jadilah orang yang berakal, beradab, bertaubat, dan membisu. Ini sindiran Syekh Abdul Qadir Jailani kepada diri kita. Dan memang kita ini ketika kita membaca Al-Quran,
Banyak orang yang tidak mengerti apa yang kita baca, dan ketika kita beramal juga, kita tidak mengerti apa yang kita amalkan itu tujuannya untuk apa. Misalnya saja ketika kita sholat, kita melakukan ibadah itu, kita tidak mengerti tujuannya itu untuk apa. Yang kamu tahu bahwa ketika kita sholat, beribadah, kamu hanya mengatakan bahwa ini adalah perintah Allah dan harapan kamu adalah surga. Padahal ibadah-ibadah kita itu bukan untuk diri kita agar diri kita bisa masuk surga. Ini kesalahan-kesalahan kita dalam memahami agama. Apalah artinya surga? Misalnya ketika orientasi kamu hanya untuk mendapatkan harta, apalah artinya harta jika keberadaan harta itu malah menjadikan diri kita menjadi susah, menjadi bingung, menjadi tidak bahagia. Karena banyak sekali orang yang memiliki harta, malah dia rela bunuh diri dan semacamnya. Karena keberadaan harta itu tidak bisa menjamin kebahagiaan. Begitu juga dengan surga. Ibadah-ibadah ini adalah tujuannya untuk diri kita, untuk menyelamatkan diri kita, untuk menyenangkan diri kita, untuk membahagiakan diri kita. Bukan menjadikan diri kita berada di tempat sesuatu yang menurut kita akan bahagia. Artinya ibadah itu mengajak diri kita agar diri kita kebal dalam keadaan apapun, di kondisi apapun, di tempat apapun, sehingga kita tidak lagi mempedulikan tempat, mau surga, mau neraka, mau kaya, mau miskin. Jika kita sudah mampu memberikan kekebalan dan mampu memberikan kenyamanan, kedamaian, maka tempat-tempat itu tidak berarti lagi. Sekalipun kita berada di kondisi yang miskin, kita tidak akan merasakan kesusahan, kesedihan. Justru kita akan merasakan kebahagiaan. Begitu juga neraka, surga tidak akan ada artinya. Maka pahamilah tujuan ibadah itu untuk apa sebenarnya. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu tidak memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, para rasul dan walinya. Bahkan kamu tidak mengenali makhluknya. Tetaplah bertaubat, diam dan pikirkan kematian serta keberadaanmu sampai kamu memahami ilmu itu. Nah, di sini kita harus benar-benar mengakui bahwa memang kenyataannya kita ini tidak mengenali Allah, mengenali para rasul, para wali. Dan menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, kita harus tobat dan berpikir menggunakan akal pikir kita, keimanan kita, hati kita yang jernih, sehingga kita mampu memahami, mengenali hal-hal itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, terimalah apa yang aku katakan kepadamu, bermujahadahlah dalam mengamalkannya. Janganlah kamu meragukan tentang sesuatu yang telah dituliskan. Sesungguhnya Zat yang menulis dan menetapkan juga kuasa untuk menghapus dan menggantinya. Di sini, di kalimat ini, Syekh Abdul Qadir menyarankan kita agar kita jangan putus asa dengan ketentuan-ketentuan yang Allah berikan. Sekalipun Allah telah menuliskan, telah menentukan, tetapi ketika kita sungguh-sungguh kepada Allah, dekat dengan Allah, maka Allah pun bisa menghapus dari semua yang telah ditetapkan atau dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka artinya kita itu jangan pernah putus asa. Dan katanya, wahai orang yang tenggelam dalam kebodohan, kemunafikan dan mencari dunia, wahai pemakan barang haram, bagaimana mungkin kamu menginginkan cahaya hati, kesucian nurani dan perkataan hikmah? Para wali itu bicara karena terpaksa, tidurnya seperti orang tenggelam dan makanannya seperti orang sakit. Bahkan mereka berbuat demikian sampai ajal menjemput. Sungguh mereka menyerupai malaikat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, perbuatan para wali ini, katanya, seperti perbuatannya para malaikat.
Seperti yang kita ketahui, malaikat itu ketika Allah memerintahkan sujud, maka malaikat itu akan terus sujud. Nah, begitu juga para wali. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, wali ini akan menurutinya. Tetapi perbedaannya, para wali ini akan mampu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Makanya para wali atau manusia itu ketika benar-benar taat kepada Allah, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Karena tugas-tugas malaikat mampu dilakukan oleh manusia. Jika Allah memerintahkan sujud, berdiri, atau bergerak, maka ini akan melibatkan beberapa malaikat ketika hal itu dilakukan. Sementara manusia mampu melakukan hal itu semuanya tanpa melibatkan beberapa manusia. Maka di sini perbedaan antara manusia dan malaikat. Ketika manusia benar-benar taat, apapun yang dilakukan oleh malaikat, manusia mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Kesimpulannya, dalam video ini Syekh Abdul Qadir Jailani menyarankan kita agar kita bisa memandang makhluk itu dengan cara panah, atau menyarankan kita agar memandang makhluk itu dengan panah, agar kita mampu melihat atau mengenali Allah dimanapun berada. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.